apa? Sopokuliku. Sopokuliku. Ya, Sopokuliku. Ya. Posisinya pas di pinggir pantai Karanghau. Di depan pantai. Ya, depan banget lah. Kali ini Roda Beca ada kedatangan tamu istimewa. Guru spiritualis, guru kita juga Indung, kalau bahasa Sunda itu ibu. Ya, guru spiritualis Bunda Elsa. Hore. Merdeka. Kali ini kita mau tanya-tanya karena banyak yang pasti banyak orang yang mau tahu lah sebetulnya tentang Pantai Karanghau, Pelabuhan Ratu, Pantai Karanghau, dan semua yang ada di sini. Jadi kita tanya langsung aja kayaknya. Tadi Bun pas kita pergi itu kan ada ritual pertama ya Bun ya? Iya. Di jembatan Raja Mandala. Nah itu kenapa Bun harus ada ritual itu? Karena mungkin ya Bunda pribadi udah tradisi setiap Bunda mau melangkah ke daerah sini kan itu perbatasan kan, perbatasan situ juga kalau kata orang Sunda mah amit-amit lah, itu maksudnya ke permisi lah, kita minta izin keluar, minta disyariatin biar lancar segalanya urusan yang kita mau kerjakan di luar Bandung seperti itu. Jadi di sana juga kan ada karbun-karbunnya gitu kan. Jadi kita juga harus minta izin lah sama karbun-karbun kita yang ada di sana biar perjalanan kita ke arah daerah sini diberi kelancaran. Begitu itu tradisi Bunda dari apa? Udah zaman ke zaman lah gitu ya. Dan selama mungkin ya selama Bunda jadi dukun itu kita permisi minta izin bahwa kita akan memasuki daerah yang memang bukan daerah sendiri. Daerah sendiri itu. Terus soal itu Bun, asal mula 7 sumur itu gimana? Sebelum kita ke 7 sumur mungkin Bunda akan terangkan tentang Pelabuhan Ratu ya. Dan semua juga mempunyai versi dan apa prinsipnya masing-masing mungkin ya. Ini prinsip Bunda atau yang sepengetahuan Bunda. Pelabuhan Ratu. Tahu nggak artinya dari Pelabuhan Ratu itu apa? Tempat berlabuhnya para ratu ya? Yang 11. Nah jadi dia Karanghau itu tempat mandi para ratu. Yang maksud 7 sumur kan di situ ada air kalijayaan, ada buat asihan, buat rezeki, dan di 7 sumur itu semuanya berbeda fungsinya gitu kan. Ada yang buat buang penyakit juga, ada buang sepolo juga ada. Jadi Pelabuhan Ratu ini tempat berlabuhnya para ratu yang 11 termasuk Ibu Dewi Kuan Yin. Ibu Dewi Kuan Yin meskipun kalau kata orang kan bukan musuh Konghucu kan ya, tapi beliau juga ratu di zamannya beliau itu gitu. Jadi masuk 11 ratu termasuk Ibu Dewi Kuan Yin. Selain Ibu Neglasari, Ibu Ratu, Ibu Mayangsari, Ibu Lorong, sama yang lainnya 11 ratu ada di sini. Dan ini persinggahan Dewi Lanjar juga, Ibu Dewi Lanjar kan itu pantai utara kan. Tapi kalau berlabuh tetap mereka berkumpul di sini. Kalau mungkin zaman sekarang mah ibu-ibu arisan ya gitu kan, kumpul-kumpul di satu tempat gitu kan. Jadi ada acaranya, ada acara perkumpulannya. Kenapa dengan Karanghau, 7 sumur Karanghau itu jadi keramatnya memang luar biasa. Dari dulu kan nggak seperti sekarang kan, sekarang udah ditata lebih bagus. Cuman yang Bunda lihat juga karomahnya kurang begitu bagus karena mungkin sudah banyak hal-hal yang digunakan untuk hal yang lain juga gitu, seperti itu. Dan banyak perubahan ya Bunda. Banyak perubahan dari tahun ke tahun itu selalu ada perubahan gitu. Dari dulu sebelum ada pos sekarang udah ada pos, terus ada jembatan cintanya itu jadi bisa buat foto-foto. Ini lebih ke tempat wisata kalau sekarang Bunda lihat. Bukan tempat ziarah lagi gitu kan. Enggak seperti dulu. Kesakralannya nggak seperti dulu. Kesakralannya nggak seperti dulu gitu. Dan pengalaman saya sih udah beberapa kali mandi di sini. Setiap sumur itu masing-masing
dari rasa airnya pun iya, beda. rasa airnya beda. 7 sumur itu Ada rasanya yang itu asin beda. banget, ada yang tawar, terus ada yang dingin, ada yang hangat ya Bun ya. Ke badan itu beda-beda gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, fungsi dari mandi itu apa Bun? Kenapa kita harus mandi? Mandi di 7 sumur atau ini ya. Kalau untuk buka aura atau mandi itu sendiri ya, dan itu ada dalam hadisnya yang setiap umat muslim diwajibkan dalam 1 kali seumur hidupnya dibersihkan atau dimandikan atau diruqyah. Tapi kalau seperti untuk ruqyah pun mungkin itu membutuhkan biaya ya, emang benar kan, itu harus sama 40 ustaz, 40 kiai yang benar-benar real gitu kan, dan itu nggak bisa sembarangan orang diruqyah juga atau melakukan hal seperti itu. Jadi mandi yang di 7 sumur itu yang seperti tadi Bunda ceritakan. Jadi fungsi 7 sumur ini ada berbagai macam fungsinya gitu. Ya untuk membersihkan buang sempolo, buang siap. Ada yang buat buka aura atau asihan. Ada yang buat kadijayaan, ada yang buat kerejekian, dan ada juga yang buat apa kekebalan ataupun apa. Itu versi juga berbeda juga. Dan mungkin tergantung dari niat kita. Niat benar niat. Dan mungkin bisa dilihat ya tadi pas kita datang ya, ombak segitu tenang, pas kita datang budaknya kayak apa ombak, alhamdulillah berarti kedatangan kita disambut gitu, karena kita emang niatnya benar-benar mau silaturahmi, tidak ada niat apapun gitu. Dan laut di sini tuh kenapa yang punya warnanya hijau? Nah itu dia, slogan hijau itu sebenarnya mitos ya. Katanya kalau ke laut nggak boleh pakai baju hijau ya. Kita lari ke warna hijau nih ya berarti ya. Ya. Nah, karena warna hijau itu identik dengan Ibu Ratu katanya. Dan mitos itu sebenarnya kenapa nggak boleh berpakaian hijau? Jadi katanya kalau ada yang tenggelam atau kecelakaan kalau baju hijau nggak akan kelihatan. Itu mitos kan? Dan identiknya hijau itu dengan ibu karena ibu berpakaiannya hijau. Dan untuk keberadaan ibu sendiri tidak semua orang meyakininya. Jarang orang yang meyakininya gitu. Hijau itu seperti apa gitu. Identik, padahal bisa kita lihat ya para ulama masjid aja kan berwarna hijau gitu kan. Dan itu udah jadi pro kontra Bunda di dunia medsos juga. Mau di YouTube ataupun di apapun tentang warna hijau tuh Bunda sampai dibilang ratu hijau, ratu apalah gitu kan. Tapi mereka tuh nggak nyadar gitu kan. Awal mula hijau tuh dari mana? Kanjeng Nabi Muhammad aja sahnya warna hijau, sorbannya warna hijau, masjid aja warna hijau, kebanyakan banyak kan sekarang. Tapi kenapa warna hijau itu diidentikan dengan musyrik gitu kan? Nah itu pro kontra, seru loh ini sebenarnya pembicaraan masalah ini. Kalau Bunda, dan di video sebelumnya Bunda sempat ngejelasin juga nih tentang warna hijau itu hubungannya dengan Ibu Ratu itu apa? Iya, warna hijau itu kan identik karena kalau menurut Bunda ya, hijau itu melambangkan sebenarnya adem ya, tentang kesuburan juga, tentang kebesaran hati juga. Kenapa dengan kebesaran hati? Karena orang yang menyukai warna hijau luas pemikirannya. Dan hijau itu coba kita kalau lihat pohon-pohon hijau kan adem hati kan, mata aja jadi kinclong lagi kalau lihat yang hijau. Lihat uang aja hijau, benar nggak? Betul. Seperti itu. Gitu. Lihat yang hijau jadi lapar. Jadi lapar. Tidak lontong. Tidak lapar begitu. Jadi kalau pro kontra kan mungkin udah biasa ya, dan itu udah sehari-hari Bunda udah biasa menerima pro dan kontra, dan kebanyakan emang selalu diidentikan hijau itu musyrik, hijau itu Ibu Ratu. Kita yakin tetap sama Allah ya, karena Ibu Ratu juga kan kita Gusti Allah, benar nggak? Kita minta sama Gusti Allah, cuman tetap pakai syariatnya, caranya, usahanya, doanya kita seperti apa gitu kan? Gak mungkin kita kalau nggak ada usaha, nggak ada doa, apa yang kita dapatkan kita inginkan. Sedangkan kita sudah berusaha, sudah berdoa pun belum tentu apa yang kita inginkan kita bisa dapatkan, benar nggak? Nah seperti itu. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Kan Bu, itu teh di atas 7 ya, tempat mandi 7 sumur itu di atasnya ada patilasan itu ya. Makom. Ya makom. Itu sebetulnya ada yang bilang itu harus mandi dulu baru tawasul. Ada juga yang bilang tawasul dulu. Itu tergantung keyakinan sebenarnya. Bunda juga kadang seperti itu kalau bawa pasien ya. Kadang yang harus dimandikan dulu baru dibawa ke atas.
karena mungkin di badannya ada sesuatu yang kotor. Jadi harus dimandi dulu baru ke atas. Tapi kalau yang udah bunda terinfeksi, oh ini enggak, ini langsung ke waspada dulu baru mandi dulu. Tapi kalau kebiasaan dari dulu ke makmum dulu baru mandi sebenarnya jadi nggak dibawa dulu, kita ke atas dulu, jaro dulu ya, jaro dulu baru kita mandi ke bawah gitu, biasanya seperti itu. Terus ini sejarahnya nih Bun, kenapa ada patilasan ibu di Ya atas karena karang? tempat bersemayamnya ibu. Jadi zaman dahulunya kala ya kan ini tempat pelabuhan 11 Ratu itu kan Ya. jadi seseringnya ibu tinggalnya di situ, bermeditasi, berapa gitu kan. Ibu sama ibunya Ibu Ratu, Ibu Neglasari, yang sering berada di situ. Makanya makamnya itu kan ada 2 kan di situ. Itu sebenarnya petilasan, sebenarnya bukan makam, itu petilasan. Jadi tempat, kalau kita mah tempat apa atau apa gitu. Kayak di Kawah Rengganis kan ya, kayak gitu kan gua bekas Ibu Dewi Rengganis apa gitu. Padahal Ibu Dewi Rengganis kan aslinya dari Jawa gitu, bahasanya seperti itu. Jadi itu semua juga kan punya versinya masing-masing kan, versi atau apapun masing-masing. Justru ini pertanyaan agak sedikit, tapi tetap pertanyaan ini selalu bikin penasaran ya. Karena saya memang pecinta sejarah gitu kan. Soal ini Soekarno sama ibu itu sebetulnya apa? Nah, Soekarno sama ibu itu beda versi ya. Ada yang mengatakan beliau ada hubungan sebagai hubungan kayak sama kekasih ya. Ada yang mengatakan juga hubungan antara Pak Soekarno diberi kekayaan oleh ibu. Ada juga versi seperti itu. Makanya sebenarnya ini di atas lagi itu masih ada tempat jauh, tempat Bapak Karno. Cuman sekarang ditutup karena Bunda dengar sering dipakai buat pemujaan. Buat pemujaan ada di sini, di atas kita ini, di sini dekat. Cuman kita mungkin nanti telusuri ke sana, jangan sekarang karena emang belum waktunya. Nah di sana itu Bunda tuh menyayangkan sekali. Di sana itu suka dipakai ritual yang enggak. Yang nggak benar. Iya kayak narik uang goib atau menggandakan uang atau apa. Jadi si karomah tempatnya itu udah nggak ada. Di situ petilasan tempat ada lagi di daerah kita ini, dekatlah dari sini gitu. Tapi nanti mungkin next time kita baru ke sana. Nah yang Bunda sayangkan di situ tuh sering dipakai tempat seperti itu. Seperti halnya kamar 308 juga. Seringnya dulu dipakai seperti itu, makanya sekarang lebih disiplin lah gitu. Kita ke sana juga harus lebih hati-hati, nggak boleh bawa kamera atau apa-apa barang besar-besar seperti itu. Ya. Katanya betul guru semedinya tuh di Karangkursi. Iya di situ di Batu Karangkursi itu tempat meditasinya atau Bapak Soekarno bila ada apa-apa beliau duduk di situ. Ya di bawah kan laut kan udah jelas kan laut, ombak apa di situ kan. Jadi ya udah jelas sekali Bapak Soekarno juga sangat mencintai ini yang namanya Karanghawu atau Pelabuhan Ratu gitu kan. Jadi kan mungkin ada istilah juga yang masih Bunda tuh kadang bingung ya. Bapak Soekarno katanya makamnya di Blitar. Bapak Soekarno itu film itu artinya tuh beliau tuh nggak meninggal dan nggak ada makamnya sebenarnya. Tapi kan versi orang berbeda juga. Yang ada tahu makamnya di anu kebanyak makamnya. Gitu kan kalau petilasan mending petilasan namanya juga. Petilasan itu artinya yang pernah singgah ke tempat itu. Gitu seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Sekarang kita agak sedikit mundur dari Karanghawu ke Pelabuhan Ratu, tepatnya di Hotel Grand Inang. Kan saya juga beberapa kali bareng Bunda masuk ke situ, kita silaturahmi gitu kan di kamar 308. Tapi banyak sebagian orang tuh orang-orang awam menganggap bahwa kita masuk ke situ itu adalah ada maksud tertentu atau diidentikan dengan pemujaan yang punya. Nah, sekarang saya pengen meluruskan nih, kebetulan kan ada Bunda nih, apa aja sih yang kita lakukan di dalam biar orang-orang tuh tahu bahwa kita tidak melakukan hal yang melenceng dari agama gitu. Itu kan persepsi ya, jadi persepsi orang sudah Bunda bilang masing-masing punya prinsipnya masing-masing ya. Tapi yang Bunda lakukan, dan Bunda hampir 25 tahun bolak-balik ke Hotel Grand Inang ini,
setiap hotel ulang tahun, setiap apa Bunda bikin videonya buat dikasih. Dan yang Bunda lakuin di sana, kalau emang dulu emang suka disalahgunakan ya, sampai ada yang apa itu kan gitu. Makanya sebenarnya dulu tuh bukan kamar 308, dulu mah di atas, di 40 berapa gitu dulu mah. Nah, dipindahin lah ke kamar 308 dan lebih di apa? Lebih teliti lagi sekarang dijaganya, soalnya ya suka dipakai yang nggak benar itu kayak yang petilasan Bung Karno itu. Jadi di kamar 308 yang biasa Bunda lakuin ya karena Bunda niatnya silaturahmi ya, silaturahmi Bunda biasa tawasulan, dan tawasulan pun Bunda nggak pakai yang jauhkan atau bahasa apa tetap kita ngambil dari Al-Quran. Jadi persepsi orang tentang oh ke sana mau muja, oh ke sana mau apa itu terserah mereka gitu kan. Tapi yang bagi Bunda pribadi, Bunda siap kesini ya niat Bunda silaturahmi aja. Karena untuk kebarokahan tempat di mana aja bisa. Berdoa pun di rumah sebenarnya bisa. Tawasulan di rumah pun sebenarnya bisa. Ya. Tapi kan kita mencari karomahnya kan, mencari karomah dari tempatnya, karamat dari tempatnya. Itu lebih untuk aura, itu lebih masuk ke badan kita tuh lebih bagus gitu kan. Dan lebih terasa ya Bu. Akan lebih terasa lagi. Oh perjuangannya seperti ini untuk mencapai tempat itu gitu. Jadi segala sesuatunya emang ada perjuangannya lah. Terus Bu, kenapa itu kamar Ibu tuh harus ada di Grand Ina di 308 ini? Nah, Hotel Grand Ina itu ada di Pelabuhan Ratu ini hotel paling tua. Ya. Sebesar ombak apapun, sebludak apapun hotel ini nggak pernah runtuh karena Ibu seperti ini sekarang kamu makan di sini petilasan Ibu sering mengunjungi kamar itu. Jadi kalau Ibu datang dia beristirahatnya di kamar itu. Makanya kamar 308 emang banyak sesuatu, dan bagi orang awam yang baru datang ke sana emang suka ada inilah itulah. Dan yang sebenarnya hakikatnya Ibu karena Ibu itu goib ya. Yang goib itu nggak bisa dilihat. Ibu itu cuma bisa dirasakan. Tidak mengeluarkan suara, tidak memperlihatkan bentuknya atau gimana. Itu kebanyakan saya sudah melihat Ibu Ratu gini. Bunda pribadi aja belum pernah lihat. Cuma Bunda sering merasakan kehadirannya seperti apa. Dengan rasa kita merasakannya bahwa Ibu itu ada. Bukan dengan melihat wujudnya, tidak. Karena yang goib nggak akan berwujud. Tuh. Yang goib itu nggak ada berwujud. Jadi salah persepsi orang-orang. Saya mimpi didatangin itu, kalau mimpi bisa aja. Karena kan namanya yang goib dia bisa berbentuk 1000 bentuk atau berapa bentuk mereka bisa. Alam bawah sadar gitu ya. Nah seperti itu. Sobat Robex udah jelaskan sebetulnya. Jadi kalau banyak yang nonton mungkin sekarang mudah-mudahan banyak yang diluruskan gitu ya, pemikiran melencengnya itu mudah-mudahan sekarang jelas gitu. Jadi tidak ada lagi lah pemikiran yang melenceng-melenceng ya Bun ya. Iya. Tapi tetap sih namanya orang pasti aja kalau yang melenceng mah ya. Ada aja, cuman tergantung kita cara menyikapinya aja lah. Yang penting kita berada di jalan yang benar dan tidak intinya merugikan orang lain aja lah. Ya. Karena persepsi orang mah emang berbeda sih. Nggak bisa dipaksakan juga orang harus ikutin kemauan kita, nggak bisa juga kan. Gitu. Ya intinya malah saya mah orang Sunda gitu. Kalau orang Sunda mah identik dengan banyak tata cara, banyak hal-hal yang harus, dan saya sangat mencintai budaya itu gitu. Terserah orang lain mau berpikir apa, tapi yang pasti saya ini Muslim dan saya juga masih memegang semua nggak mungkin melenceng lah. Karena Sobat Robek kayaknya sampai segitu aja kali ini. Nanti akan ada lanjutan lagi. Mungkin kalau misalkan kita ada waktu kita ke loji. Nanti di loji nanti di loji kita dilanjut cerita lagi sama Bunda. Kita tanya-tanya lagi lah, mumpung ada. Soalnya Bunda susah dihubungi. Susah sekarang. Aduh, susah. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya, sehat selalu ya. Oke, sip.